Assalamualaikum pemirsa Siak Televisi, apa kabarnya hari ini? Berjumpa kembali bersama saya Cahya Ici di program Ngopi, ngobrol hangat mengupas informasi menarik dan bermanfaat. Nah, di Ngopi kali ini kita akan bahas tentang buka-bukaan angka kemiskinan di Kabupaten Siak bersama Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Siak, Bapak Prayudo Bagus Jatmiko SST MSI, dan sudah bersama saya. Apa kabar nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut ya Pak ya. Tetap di Ngopi, ngobrol hangat mengupas informasi menarik dan bermanfaat. Ya pemirsa Siak TV masih di Ngopi dan bersama Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, Bapak Prayudo Bagus Jatmiko SST MSI. Kita bicara buka-bukaan angka kemiskinan ini Pak di Kabupaten Siak di tahun 2024 ini ya Pak ya, mengalami penurunan sebesar 0,15% dibandingkan tahun 2023, sehingga sebesar 5,08% tahun 2024. Nah tentunya kita juga nih mau tahu dulu nih Pak, menurut data BPS nih yang dikatakan penduduk miskin itu bagaimana ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Ici dan pemirsa sekalian. Penduduk miskin menurut BPS, jadi mereka yang berada di bawah garis batas kemiskinan, pengeluarannya gitu ya. Jadi apa itu garis batas kemiskinan? Garis batas kemiskinan itu adalah garis imajiner yang menggambarkan batas kemampuan normal manusia untuk dapat hidup layak. Itu teridentifikasi dari pengeluaran makanan maupun pengeluaran non makanan. Jadi ada kriterianya. Kalau untuk Siak saat ini sekitar 596.000 per kapita. Jadi mereka yang pendapatannya berada di bawah tersebut, pengeluarannya maksud kami ya, pengeluarannya, maka dia mungkin akan terkategori sebagai penduduk miskin begitu. Oke. Nah, bagaimana juga bekerjanya BPS mendata di Kabupaten Siak ini untuk tahun 2024 kita mengalami penurunan ya, sebesar 0,15% itu dari tahun sebelumnya. Jadi seperti apa nih Pak? Terkait dengan bagaimana BPS mendapatkan data tersebut. Data tersebut didapat dari survei kita, dari survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan pada Maret 2024 kemarin. Jadi Susenas Maret. Terkait dengan penurunan tersebut 0,15 poin. Jadi dapat kami jelaskan pada tahun 2023 maksud kami, angka kemiskinan di Siak 5,23%. Berarti terdapat sekitar 5,23% penduduk Siak yang berada hidup di bawah garis batas kemiskinan berdasarkan perhitungan tadi ya. Nah, di tahun 2024 ini turun menjadi 5,08%. 5,08%, artinya tadi secara total berapa? 0, absolutnya tadi 0,15 poin ya, turun 0,15 poin. Itu suatu kinerja yang cukup baik dari pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Siak. Barangkali itu. Nah, untuk menghitung persentase tentunya 0, sekian persen itu kan kayaknya susah gitu ya Pak, menurunkan angka kemiskinan 0, sekian persen itu kan. Dan alhamdulillah juga kita di Kabupaten Siak sudah menurun nih kan di tahun 2024 ini. Nah, bagaimana itu menghitung persentasenya juga, dan seperti apa nih Pak persentase di Kabupaten Siak dari 2003 hingga 2024 ini Pak? Ya. Kalau tadi persentase sudah kita jelaskan ya. Jadi persentase tadi itu 5,23 pada tahun 2003 ya. Sebenarnya kalau kita melihat agak ke belakang lagi ya, kurun waktu 4 tahun ke belakang, di mana waktu itu ada pandemi Covid. Sebenarnya Siak ini sudah cukup baik berangkatnya. Persentase kemiskinan sudah cukup rendah secara kumulatif sejak beberapa tahun lalu. Tercatat di tahun 2020 barangkali ya, seingat saya, itu angka kemiskinan Siak 5,09%. Setelah itu kan ada pandemi ya, ada pandemi Covid dan lain sebagainya, termasuk pemulihan ekonomi yang mungkin relatif lebih lambat, sehingga kemiskinan itu relatif naik pada beberapa tahun, dan itu terjadi pada semua
wilayah, hampir pada semua wilayah di Indonesia. Di Indonesia seperti itu. Sementara terkait dengan angka 5,08 saat ini, sebenarnya secara nasional angka itu cukup kecil dibanding dengan kabupaten lain di Indonesia. Cukup kecil. Jadi berada di kisaran sekitar 40 kabupaten terbawah terendah kemiskinannya, sekitar itu. Kabupaten kota ya di Indonesia. Jadi Siak sudah cukup bagus kalau dibandingkan secara nasional. Oke. Nah, Pak, tentu ada indikator atau kriteria ini untuk dari pendataan BPS itu terkait kemiskinan ini. Seperti apa indikator termasuk data kemiskinan dari BPS ini, Pak? Indikator kemiskinan. Jadi gini, kemiskinan itu sebenarnya ada 3 indikator yang penting ya. Ada 3 indikator yang penting. Kalau kita istilah kami itu P0, P1, P2. P0 itu adalah jumlah atau banyaknya penduduk miskin ya. Kemudian kita kenal dengan persentase ya, jumlah penduduk miskinnya. Biasanya kita mendekatinya itu dengan persentase. Berikutnya adalah P1. P1 itu adalah kedalaman kemiskinan. Kedalaman kemiskinan. Jadi bagaimana penduduk miskin itu berada terhadap garis kemiskinannya. Semakin besar nilainya, maka semakin dalam penduduk itu tersebut miskin. Jadi semakin jauh dari nilai imajiner tadi itu. Jadi banyak yang miskinnya atau pengeluarannya rendah sekali. Ada juga ukuran berikutnya P2 adalah keparahan kemiskinan. Keparahan kemiskinan itu untuk melihat bagaimana hubungan kemiskinan antar penduduk miskin tersebut. Jadi kesenjangan kemiskinan antar penduduk. Apakah ada penduduk yang sangat miskin, kemudian apakah ada penduduk yang mungkin hampir miskin? Nah, itu gapnya kan bagaimana di antar penduduk miskin. Jadi PR pemerintah itu tidak cuma menurunkan angka kemiskinan, mempertahankan tadi, tapi juga bagaimana melihat kondisi sosial di bawahnya. Dari kita lihatnya ukurannya dari bagaimana kedalamannya dan bagaimana keparahannya. Dan alhamdulillah kedalaman kemiskinan itu juga semakin berkurang. Yang tahun 2023 itu 0,66, tahun ini 0,56. Itu kedalaman kemiskinan. Itu menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengangkat ekonomi bawah, mengentaskan ekonomi ke bawah tahap demi tahap, semakin dekat ke garis kemiskinan. Demikian juga dengan kesenjangannya di tahun lalu 2023 0,14, kemudian di tahun ini 0,08. Artinya apa? Pengeluaran masyarakat miskin yang berada di bawah garis batas imajiner tadi itu semakin dekat. Artinya pemerintah cukup sukses ya, pemerintah daerah Kabupaten Siak cukup sukses untuk meningkatkan masyarakat miskin yang memang saat ini masih miskin, tapi secara bertahap, tidak mungkin langsung ya, dalam jangka pendek tidak mungkin langsung berubah begitu. Secara bertahap mampu memunculkan kemandirian ekonomi dari mereka secara bertahap demikian. Oke. Nah, Bapak melihat di Kabupaten Siak sendiri, tentu dari survei dan data BPS juga begitu kan, kemiskinannya seperti apa nih Pak? Yang kemiskinan yang di Kabupaten Siak ini datanya seperti apa nih Pak? Okay. Bapak melihatnya? Kemiskinan datanya seperti apa itu? Kalau kita berkaca pada ekonomi tahun lalu 2023 ya. Kalau yang datang sekarang kami belum dapat secara persis. Memang pada penduduk miskin terbawah, kebanyakan mereka itu 60% itu sebenarnya pengangguran. Jadi mereka yang tidak terserap dunia kerja. Tidak terserap dunia kerja itu. Kemudian banyak juga selebihnya adalah mereka-mereka yang bekerja di sektor jasa dan perdagangan. Sektor jasa ya, terutama perdagangan. Jasa dan perdagangan dan pertanian. Jadi kebanyakan mereka-mereka yang hidup di garis batas kemiskinan, mereka-mereka yang bekerja di sektor jasa dan perdagangan, ini terutama segmen perkotaan, daerah-daerah seperti Perawang, gitu ya, Minas Kandis, penduduk seperti itu ya, itu kebanyakan mereka yang bekerja di sektor jasa dan sektor perdagangan, dan untuk di daerah luar itu pertanian. Biasanya mereka bekerja di pertanian. Biasanya mereka itu ada orang-orang yang menguasai sedikit sumber daya.
Barangkali seperti itu. Oke, Pak, juga kan ini ada miskin ekstrim ini Pak, miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Tapi nanti kita akan bahas nih Pak. Siap. Kita jeda dulu nih ya di ngopi. Dan boleh nih kita ngopi dulu Oke, nih Pak, siap. biar lebih santai dulu. Oke, ya pemirsa Siak TV, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama Kepala BPS Kabupaten Siak. Tetap di ngopi hangat, mengupas informasi menarik dan bermanfaat. Terima kasih saudara, masih di ngopi, ngobrol hangat, mengupas informasi menarik dan bermanfaat. Dan masih bersama Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Siak, Bapak Prayudo Bagus Jatmiko SSTMSI. Nah, tadi kita sudah bahas tentang angka kemiskinan atau data kemiskinan di Kabupaten Siak ya Pak. Nah, tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa salah satunya adalah pengangguran, begitu ya Pak. Nah, bagaimana nih pengangguran yang dari data BPS di Kabupaten Siak ini Pak, terkait pengangguran ini? Baik, pengangguran alhamdulillah juga ya, kinerja pemerintah cukup baik untuk menurunkan angka pengangguran di tahun 2002 tahun kemarin. Jadi angka pengangguran kita turun yang awalnya 6,11% di tahun 2022 menjadi 5,82% di tahun 2023. Artinya ada penyerapan tenaga kerja yang cukup baik. Ada perputaran ekonomi yang berjalan di situ sehingga bisa menyerap tenaga kerja dengan baik. Oke. Nah, tentunya kita juga harus tahu juga nih Pak, bagaimana kondisi perekonomian di Kabupaten Siak ini kan Pak. Nanti seperti apa ini Pak? Baik. Kondisi perekonomiannya, memang kondisi perekonomian kita pasca pandemi ini memang mengalami momentum pemulihan. Memang pada saat pandemi ya, kalau kita tarik ke belakang, ekonomi kita sempat mengalami kontraksi, penurunan yang tajam sampai dengan minus 0,1 di tahun 2020. Jadi pada saat pandemi, ekonomi kita itu mengalami kontraksi ekonomi, minus 0,11, minus 0,10. Itu artinya kondisi perekonomiannya lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Jadi kalau minus itu ya. Pada tahun 2021 mengalami perbaikan ekonomi, tumbuh jadi 2,31. Berikutnya di tahun 2022 3,78 dan pada 2023 menjadi 4,35. Jadi pertumbuhan ekonomi itu merepresentasikan bagaimana produktivitas ekonomi di Kabupaten Siak yang terjadi di wilayah Kabupaten Siak. Dari mulai pertanian sampai dengan sektor jasa, semua tercover di dalamnya. Jadi peningkatan ekonomi kemudian dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang ditandai dengan penurunan angka pengangguran dan kemudian terrefleksikan juga dalam kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan turun pada level 5,08. Oke. Artinya pada masa pandemi Covid memang kita sangat ini ya Pak ya, tidak bisa ini juga tidak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya memang ekonomi kita turun dan masyarakat juga berubah ini kan cara pola ininya, pola berbelanja dan segala macamnya juga berbeda. Covid itu memang membuat kita terpuruk dari sisi ekonomi ya, tapi dari situ manusia itu belajar, ada perubahan-perubahan bagaimana pola interaksi orang. Kalau dulu belanja mungkin harus datang ke mall, gitu ya. Orang harus punya mall. Sekarang dengan dibatasi saat itu Covid, orang melompat pola pikirnya. Cukup dengan punya HP, orang sudah bisa belanja, gitu ya. Bahkan sebenarnya motor penggerak ekonomi saat ini kalau dilihat dari sisi dari sisi e-commerce itu ibu-ibu. Jadi e-commerce itu kuatnya tuh di ibu-ibu. Kenapa? Mereka akan belanja berbagai macam kebutuhan kosmetik misalkan yang tadinya nggak ada dapat di Siak, nggak ada, bisa dengan mudah dapat di Jakarta, langsung kirim, begitu. Demikian juga ekonomi berkembang. Mereka yang tadinya nggak punya toko bisa berbelanja, bisa membuka toko di rumah tanpa gerai sekalipun.
begitu. Sehingga bangkit kembali juga ekonomi kita. Sehingga di Indonesia. ekonomi kita juga mulai bangkit. E-commerce kita juga sudah mulai naik ya, walaupun kita belum pasti menghitungnya berapa. Belum punya angka secara pasti ya bagaimana pertumbuhan e-commerce itu. Cuma kita yakini bahwa itu naik. Demikian. Tentunya juga UMKM lokal juga begitu ya Pak ya. Ya. Dan di Kabupaten Siak seperti itu ya Pak. UMKM lokal juga orang lebih dekat ke di sekitar saja begitu ya. Dan ekonominya juga berputar di situ saja begitu. Dan salah satu program dari pemerintah daerah diantaranya concern terhadap UMKM tersebut. Bagaimana membantu UMKM terutama UMKM yang terkategori miskin misalkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah di antara saya pernah lihat ya, salah satu di antara programnya itu adalah melakukan intervensi, melindungi UMKM atau usaha-usaha yang rentan tadi itu. Itu merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan sebenarnya. Oke. Nah, jadi kan ada program pengentasan kemiskinan ini dan juga tentunya pemerintah dengan BPS ini ya, ada koordinasi begitu kerjasama juga dalam pengentasan kemiskinan. Dari data-data BPS dan juga pemerintah tahu gitu ya, bagaimana mengambil kebijakan. Dan seperti apa nih Pak program-program pemerintah yang Bapak tahu dalam juga bersinambungan dengan data-data BPS ini Pak? Kalau BPS dalam hal ini memang kita memotret. Kita memotret apa yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah daerah ini ya. Kami memotret dan kami mengetahui, kami melihat dari berbagai macam laporan bahwa terdapat beberapa program yang menyentuh masyarakat miskin terutama. Bagaimana pemerintah daerah Siak ini melindungi, ya, mencoba melindungi UMKM, usaha-usaha yang miskin tadi itu ya, yang terkategori miskin misalkan, atau juga berupaya meningkatkan pendapatan, juga melindungi dari tekanan, dan kemudian meningkatkan, ada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan juga dalam jangka panjang mungkin menumbuhkan kemandirian dari masyarakat untuk bisa aktif secara ekonomi. Jadi saya lihat programnya akselerasinya cukup bagus di pemerintah daerah Kabupaten Siak ini. Beberapa program yang mungkin Bapak melihat yang menarik dari pemerintah Kabupaten Siak ini dalam pengentasan kemiskinan, menurut Bapak seperti apa nih? Yang menarik? Iya. Sebenarnya yang menarik itu ada kolaborasi, tidak hanya pemerintah Siak, namun juga saya lihat seperti Basnas misalkan ya. Dia langsung bisa turun ke UMKM, memberikan berbagai macam bantuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memudahkan usaha pada segmen-segmen kemiskinan perkotaan misalkan ya, usaha-usaha jasa, perdagangan, cukup menyentuh langsung pada pelaku-pelaku atau orang-orang yang memang masih terkategori di bawah garis batas kemiskinan tersebut. Jadi itu pemerintah daerah langsung berupaya untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan berakselerasi langsung dan berkolaborasi tidak hanya pemerintah daerah, namun juga dengan lembaga semacam Basnas. Mungkin itu. Mungkin ada sarannya bagaimana nih Pak dengan data BPS yang Bapak temukan di lapangan atau survei dan segala macam yang didata di BPS ya. Untuk pemerintah Kabupaten Siak seperti apa ini Pak? Ya, data BPS sebenarnya merupakan guidance ya, atau arah yang dapat digunakan oleh teman-teman pemerintah daerah untuk mengacu kebijakannya, untuk membuat berbagai macam strategi dalam mensejahterakan penduduk Kabupaten Siak. Mungkin itu. Oke, karena memang data yang bagus, lahirlah juga kebijakan yang bagus ya, begitu betul, ya Pak ya. Betul. Data yang istilah kami diamond in, diamond out. Tapi kalau sampah yang masuk, sampah yang keluar. Karena itulah kami juga sangat appreciate pemerintah daerah mendukung berbagai macam upaya pemerintah daerah, upaya kami untuk membuat pengarus utamaan data dalam kebijakan. Jadi pemerintah daerah cukup banyak membantu kegiatan di BPS ya, mendukung arah kebijakan BPS secara umum bahwa kebijakan itu memang harus berbasis data. Oke. Iya Pak, tadi juga sudah saya singgung kan, ada miskin ekstrim itu mungkin juga kan satu statement atau kebijakan juga dari pemerintah Kabupaten Siak, seperti Pak Bupati juga sampaikan akan adanya mencapai target 0% untuk miskin ekstrim ini, semoga juga akan terwujud itu ya Pak ya di Amin. tahun ini, sehingga masyarakat di Kabupaten Siak itu jauh dari angka kemiskinan ini yang memang
harus turun juga setiap tahunnya begitu ya Pak. Boleh Pak sedikit untuk statementnya dari Kepala BPS nih dengan angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Siak ini seperti apa Pak? Terkait dengan kemiskinan ekstrim tadi ya. Jadi mungkin pertumbuhan atau angka 0% barangkali mungkin bisa terjadi di tahun ini. Tapi mungkin 0, sekian persen. Ya, itu mungkin terjadi. Kami sudah ada angkanya, cuma mungkin belum waktunya publish ya. Jadi angkanya sudah ada 0, sekian. Nah, artinya itu sebenarnya untuk menyatakan secara statistik ya, untuk menyatakan 0 gitu memang nggak mesti bisa harus 0,00 gitu enggak, tapi 0, sekian itu merupakan 0. Jadi sebenarnya kalau pemerintah daerah mentargetkan untuk 0% miskin ekstrim itu mungkin terjadi di tahun ini. Oke. Seperti Karena itu. memang untuk menurunkan 0,0 sekian persen angka kemiskinan itu cukup lama juga mungkin ya. Ya, Begitu. karena kemiskinan itu tidak juga karena ada orang yang cukup nyaman dengan miskinnya. Cukup nyaman dengan miskinnya. Iya, ada orang yang merasa bahwa saya merasa oke, baik-baik saja. Kenapa saya harus disebut, kenapa saya harus meningkatkan ini lagi dan begini saja saya udah cukup gitu. Ada yang begitu memang masyarakat, sehingga itu hubungannya dengan pola pikir budaya gitu atau lingkungan gitu kan. Dan itu nggak mudah pemerintah untuk bisa mengentaskan. Menurut kita ini harus dientaskan, tapi dia tidak. Kalau yang bersangkutan tidak mau, kita bisa apa? Oke, Pak. Begitu ya. Tapi yang pasti yang dinilai itu adalah usaha kita. Usaha terbaik dari kita, usaha terbaik dari pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Barangkali itu. Boleh statement terakhir Pak, bagaimana ini kita buka-bukaan angka kemiskinan kompetensi sudah kita jabarkan juga tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana bahwa pengangguran dan bagaimana kondisi perekonomian juga di Kabupaten Siak dan juga Bapak sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Siak dan bagaimana pemerintah Kabupaten Siak menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan ini seperti apa? Boleh Pak statement terakhirnya? Barangkali begini, kemiskinan ini kan berhubungan dengan manusia. Jadi kemiskinan itu barangkali tidak cuma cukup sekedar angka, namun juga perlu disentuh manusianya, perlu memanusiakan manusianya, ya, perlu memerdekakan manusianya, sehingga pembangunan yang universal itu diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan. Barangkali itu. Oke, baik. Tentunya semoga di Kabupaten Siak juga tetap turun angka kemiskinan Amin. ini ya Pak ya. Ya. Oke, baik pemirsa Siak TV, demikian bincang-bincang kita di program Ngobrol Hangat mengupas informasi menarik dan bermanfaat bersama Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, Bapak Prayudo Bagus Jatmiko SST MSI. Tentunya juga kita berharap ya Pak ya di Kabupaten Siak ini angka kemiskinannya terus turun. Amin. Dan juga kinerjanya BPS ini terus nih. Amin. Ya, memantau untuk bagaimana data-data Memotret. memotret bagaimana data-data kemiskinan atau data-data lainnya ya, perekonomian dan lainnya tetap terus ada nih ya Pak, untuk kita bisa tahu juga, masyarakat juga tahu ini Pak. Ya pemirsa, saya pamit undur diri dan juga Kepala BPS pamit undur diri. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk Anda dan Anda dapat menyaksikan informasi lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak dan Siak TV Official serta fanpage Siak TV News. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja bertugas dan juga Kepala BPS pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.